Baik, untuk adik-adik partisipannya sudah memenuhi, ya. Kita mulai saja acaranya untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan karena pada pagi yang dingin dan cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kesehatan lahir dan batin, ya. Organ-organ fungsi kita juga masih berfungsi dengan baik. Perlu kita syukuri. Dan untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang sakit, tidak lupa kita doakan juga agar segera pulih kembali. Nah, pada kesempatan pagi ini kita masih di acara yang sama, ya, dengan tema building karakter untuk kelas 11 dan kelas 12. Yang mana pada building karakter ini dilaksanakan selama 2 hari, tentunya pada hari kemarin paparan materinya luar biasa, bagusnya, menariknya, ya. Semoga itu bisa diambil hikmahnya, dijadikan suatu habit agar menjadi karakter yang luar biasa, yang hebat, ya. Begitupun untuk materi hari ini, adapun pemateri yang akan memaparkan narasumbernya yaitu Bapak Yoga Hardianto, MPSI. Kebetulan sudah bergabung, ya, Pak Yoga. Bisa say hello dulu? Hello, pagi Bu, pagi ya, teman-teman semua. Selamat pagi Pak Yoga, selamat bergabung sama kami ya Pak, ya. Bu, kemudian ya. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan disampaikan masih dalam konfirmasi sama Bu Risna untuk materi selanjutnya. Untuk Pak Yoga sendiri hari ini akan memaparkan materi mengenai time management. Ini luar biasa menarik sekali untuk saya, ya, mungkin juga untuk adik-adik, karena pada materi time management ini kita bisa mengolah waktu, bisa memplanning mungkin ya Pak Yoga, ya, nantinya agar semuanya bisa on time, bisa berjalan beriringan sesuai dengan target, ya Pak, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk adik-adik harus tetap semangat, ya, memperhatikan. Kemudian mungkin boleh ya nanti ada session tanya jawab Pak Yoga. Boleh Bu, siap Bu, oke. Nah, gitu. Jadi buat adik-adik diharapkan untuk bisa peran aktif gitu, ya, memperhatikan, menanya hal-hal yang sebetulnya hal kecil, ya, untuk manajemen waktu itu, tapi berpengaruhnya sangat besar sekali, mungkin seperti itu, ya. Baik, untuk aturannya seperti biasa dari hari-hari kemarinnya. Untuk para peserta building karakter ini diharapkan para peserta mampu me-on-kan kameranya, baik kamera PC maupun kamera handphone, ya. Jadi tolong diaktifkan kameranya, ya, adik-adik. Oke. Nah, setelah itu mungkin pembuka dari saya, Pak Yoga, cuma sekian ya Pak, ya. Untuk waktunya, mangga saya persilakan ke Pak Yoga untuk memaparkan materi mengenai time management. Silakan Pak Yoga, terima kasih. Baik, selamat pagi, terima kasih Bu Farida. Salam kenal buat semua teman-teman dari SMKF Bakti Kencana Soreang, ya. Terima kasih udah mengundang saya untuk men-sharing materi tentang time management. Sebelumnya suara saya jelas di sini? Kalau jelas tangannya boleh kayak gini di depan kamera, biar saya tahu teman-teman. Good. Nah, memang belajar online ini emang harus interaktif, ya. Jadi harus ada keaktifan dari dua belah pihak, baik pembicara maupun pesertanya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan mulai, Bu Farida, izin ya, mulai dulu ya. Baik. Teman-teman, wah luar biasa 277 dan masih terus bertambah, ya. Materi hari ini, teman-teman, saya akan coba share dulu. Boleh diizinkan saya bisa jadi host untuk sharing screen? Share screen-nya? Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Saya cari yang kayaknya ini kalau kuliah IPK-nya bisa 4 nih. Oh, apa itu IPK 4 nanti, ya? Saya jelaskan. Nurus Salma. Hai, good morning. Nur Salma. Oke, Nur Salma. Kalau dengar kata time management atau mengelola waktu, apa yang pertama kali muncul di benak atau di pikiran Nur Salma? Silakan. Apa ya?
kayak harus mengelola waktu untuk belajar, terus kayak untuk main. Jadi harus dikelola gitu. Jadi nggak kebanyakan belajar, nggak kebanyakan main gitu. Oke, waktunya nggak terlalu banyak belajar, nggak terlalu banyak main. Berarti main juga penting ya? Penting. Penting dong, biar nggak stres ya. Thank you. Kasih applause dulu dong buat Nurul Salma. Boleh kasih applause di depan kamera? Nah, thank you. Applause itu bentuk reward ya, bentuk pujian, bentuk support dari teman-teman agar kita semua tetap semangat pada pagi hari ini. Oke, satu lagi deh. Kayaknya yang Nurul Salma boleh pilih deh satu yang paling ganteng di sini. Pasti selain saya ya. Pilih satu boleh yang paling ganteng di sini siapa ya? Pilih satu boleh Nurul Salma. Siapa? Pilihnya. Siapa? Gak tahu. Oh nggak tahu. Pilih. Oh ini ada nih. Oh kelihatan Muhammad Yasin. Hai, good morning Muhammad Yasin. Good morning Pak. Muhammad Yasin nanti pengen kuliah lanjut di mana? Belum ada tujuan Pak. Belum ada tujuan. Oke, tapi mau lanjut sukses ya, lanjut kuliah atau kerja langsung atau apa? Insya Allah. Oke, kalau dengan kata time management atau mengelola waktu di benak Muhammad Yasin, apa kepikirannya? Gimana Pak? Di benak Muhammad Yasin, kalau mendengar time management atau mengelola waktu, di pikirannya apa yang muncul pertama kali? Pengen jadi perawat Pak. Oh, pengen jadi perawat, oke ya. Kalau perawat, perlu bisa mengelola waktu nggak Muhammad Yasin? Perlu kayaknya. Kenapa perlu mengelola waktu kalau jadi perawat? Ya, harus tahu aja Pak gitu. Oke, harus tahu aja ya, penting banget mengelola waktu ya. Oke, bentar ya, saya coba share screen dulu. Terima kasih udah diizinkan share screen. Bentar, materinya mana ya? Ah, ini. Dah kelihatan teman-teman? Nah. Oke, kalau kelihatan boleh di layar seperti ini sekarang tangannya, Nina Renata. Oke, thank you ya. Teman-teman hari ini materinya time management. Teman-teman saya butuh kurang lebih 60 menit dulu ya. 60 menit teman-teman fokus. Please 60 menit fokus, siapa tahu 60 menit ini bisa mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Ya, jadi tolong 60 menit, hanya 60 menit fokus. Dengerin saya, lihat saya, dan lihat materinya. Oke, nama saya Yoga Hardianto. Saya psikolog, saya ngajar di Unjani ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani sama kayak Bu Linda. Yang kemarin saya di Fakultas Psikologi ya, dari 2012 ya. Jadi time management ini materi yang umum teman-teman. Mau SMP, mau SMA, mau kuliah, mau udah kerja, pasti dikasih. Diingetin lagi. Jadi yang baru pertama kali dapat materi ini atau yang udah pernah, mungkin bisa refresh lagi, tapi kalau yang belum pernah, siapa tahu teman-teman 60 menit ke depan ini menjadi 60 menit yang membuat masa depan Anda menjadi lebih baik. Setuju ya? Kalau setuju, tangannya boleh gini, Risma Anissa. Boleh senyum dikit, biar bisa kasih semangat ke teman-temannya. Ah, gitu ya. Jangan kelihatan stres ya, senyum. Bentar, hanya 60 menit. Oke, kita lanjut ya. Kalau masih semangat, boleh deh ketik di kolom chat, lanjut gitu boleh. Ketik di kolom chat, biar saya tahu teman-teman dengar suara saya. Ketik di kolom chatnya, lanjut pak gitu, boleh? Biar saya tahu. Oke, thank you, good, thank you ya. Sekarang kita akan mulai. Good. Nah, sebelum mulai teman-teman, ini kita setahun lebih ya online gini. Pengalaman saya, mau di kelas, mau di pelatihan atau apapun, ini yang penting. Teman-teman harus siapin buku, alat tulis dan catatan, ya. Apapun itu, Anda harus punya buku catatan di depan Anda dan pulpen atau pensil. Pas saya bawa papan tulis, boleh, jangan kegedean teman-teman ya. Cukup kertas dan pulpen aja. Kalau yang sudah siap, boleh deh liatin ke depan kamera. Ada? Misalnya bawa buku atau catatan atau alat tulis, thank you. Palenia, thank you. Nazira, thank you. Ya, jangan diambil papan tulis di kelas ya, jangan teman-teman kegedean, nanti nggak muat di kameranya. Salma Sarfiatun Nawa, bawa catatan bukunya. Oh, good. Oke. Risma Anissa, bawa. Good, thank you. Buku gambar? Mau ngelukis atau mau ngegambar? Oke ya. Cynthia Elisa, bawa alat tulis dan buku kosongnya. Thank you. Good. Memang harus seperti ini ya, harus
dipaksa seperti ini kita, mau yang udah kerja, mau siswa, mau mahasiswa, semua harus seperti ini memang kalau daring. Salma Fauzia, ada bukunya? Wah, oke. Putri Setiawati, ada? Oke, backgroundnya ini filmmaker banget ya, cocok banget nih film backgroundnya ini bagus nih Putri Setiawati. Oke, kita mulai ya. Nah, satu lagi syaratnya, selain alat tulis, karena kita online duduk sejam lebih, teman-teman memang harus disiapkan air minum, air putih ya. Jadi teman-teman siapkan air putih. Kalau yang ada yang duduk lama-lama itu capek memang ya. Jadi harus nanti setiap sejam sekali. Biasa di perusahaan Jepang atau perusahaan-perusahaan internasional itu di setiap jam atau 90 menit sekali harus berdiri, harus meregangkan badan ya, dan harus minum. Kalau enggak nanti efeknya bertahun-tahun ke depan ke postur kita, ke badan kita, ke fisik kita. Kiranya mungkin enak ya Pak duduk terus enak, tapi ternyata nggak seperti itu. Biasa 60 menit atau 90 menit sekali harus berdiri, meregangkan badan, dan juga minum. Ya, jadi kalau ada yang siapin minum, boleh di mejanya siapin minum. Pak, es campur boleh? Boleh ya. Tapi jangan beli dulu, nanti kelamaan ya. Kopi, teh boleh. Oke. Yang udah siap mungkin prepare, boleh dilihatin dulu ke depan kamera. Pas saya udah siap Pak, air minumnya Pak, biar bisa konsentrasi. Wah, Firanti, bawa air minum nggak? Nggak usah bawa aqua galonnya kebesaran, Firanti. Cukup air minum segelas aja. Oh, oke, air minumnya kayaknya kosong ya, gelasnya aja karena udah diminum ya. Karena nariknya cepet banget. Kalau ada air biasanya pelan-pelan. Ya, oke. Thank you. Bawa satu toran boleh nggak Pak? Ya? Bawa satu toran. Jangan satu toran, nanti nggak kelihatan kameranya, Mas. Ya, Mas. Bagus lah, nggak apa-apa ya. Pagi-pagi harus happy ya, biar imun kita kuat. Thank you. Jangan bawa satu toran, ingat tuh kata temennya diingetin. Biasanya satu lagi, ini just info teman-teman, kalau teman-teman daring, ya online, mau siapapun kita, selain catatan, air minum, biasakan di depannya atau di jangkauan Anda, yang bisa dilihat atau bisa dipegang, cari foto orang terkasih. Ya, foto orang terkasih bisa kakak, bisa adik, bisa teman dekat, bisa suami, bisa ibu, mama, papa, bisa. Nah, jadi sekitaran Anda duduk, itu yang bisa Anda jangkau, dipegang, atau di layar handphone bisa dilihat, atau di lukisan, di tembok itu ada orang-orang terkasih. Ya, biar apa? Biar Anda tahu Anda belajar itu disupport sama siapa, ya, dan Anda melakukan ini untuk siapa. 3 hal penting, ya, kalau saya melakukan pengajaran atau pelatihan, ada catatan, ada air minum, dan dekat dengan foto orang terkasih. Nah, Pak, kalau orang terkasihnya di sebelah saya gimana? Ya udah, duduk aja di sebelahnya, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau gitu kita kasih applause dulu buat kita semua. Nova Citra boleh applause buat kita semua. Thank you ya. Kita akan mulai. Time management. Nah, ini Anda bisa baca dulu di sini ya. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang biasa, semua sama waktunya 24 jam. Ya, Noventi 24 jam, Nova Citra 24 jam. Henny Noviatan nggak tahu nih 24 jam apa 28 jam waktunya sehari, Henny. 24 jam. 24 jam sama ya, nggak ada yang beda ya. Mau karirnya apapun, mau laki, mau perempuan, mau profesinya apapun, sehari 24 jam. Sama. Yang bedain apa? Bagaimana memanfaatkan waktunya. Ingat ya, semua orang sama, yang beda tuh yang memanfaatkan waktunya. Hargai waktumu karena dia tidak akan mau diajak jalan mundur. Wah, lihat ya, waktu tuh nggak mau diajak jalan mundur. Waktu itu terus gerak, terus gerak, terus gerak. Kalau Anda menyia-nyiakan waktu ya, waktu nggak bisa diajak mundur. Ya, menganggap kamu tidak punya waktu, ubah pola pikirmu dengan memanfaatkan waktu 24 jam jadi lebih efisien. Nah, teman-teman gini, mau SMA, mau kuliah, mau kerja, sering ada alasan orang, aduh Pak, saya nggak punya waktu. Ya. Wah, ini nggak tahu nih, nggak punya waktu, apakah sesibuk presiden, apakah sesibuk menteri-menteri Indonesia, apakah sesibuk siapapun itu ya yang kerjaannya banyak, tapi cek, daripada berpikir seperti itu, lebih baik gimana memanfaatkan waktu 24 jam. Setuju ya? Nova Citra waktunya 24 jam, jempol boleh ke depan kamera. Good, sama semua, mau saya, mau ibu guru, mau bapak guru, mau mahasiswa, semua sama 24 jam. Jadi kita akan belajar gimana manfaatin waktu 24 jam itu. Materinya
saya buat semudah mungkin karena waktunya juga nggak banyak. Jadi sekali lagi fokus buat catatan. Nanti ini PPT saya kasih ke Ibu Farida, teman-teman nanti bisa baca ya. Oke, next. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, coba ya saya geser dulu. Aduh, kelihatan deh. Nah, ini tuh harusnya gambarnya gerak sih, ya. Yang orang bawah itu lemas, orang tengah itu jalan biasa, orang ketiga berlari yang paling atas. Di layar teman-teman gerak nggak ini? Enggak ya? Oke, oke. Nah, apa yang membedakan orang ini? Ada yang jalan lemas, ada yang jalan biasa, ada yang berlari. Nah, ya. Yang lemas, yang biasa aja, dan yang semangat. Apa yang membedakannya kira-kira? Tadi udah kebongkar sih ya gambarnya ya. Ternyata yang membedakan tuh ini. Nah, oh ini gerak, teman-teman. Sorry, baru diklik. Nih, bisa lihat ya? Ya. Apa yang membedakan orang ini? Nah, coba deh. Mungkin tadi nggak ada yang nggak lihat layarnya. Cindy Nurmadani, 11 P. Hai, good morning, Cindy. Apa yang membedakan orang ini ya? Ada yang jalannya lemas, mukanya kayak gini, nggak ada pengharapan, yang biasa-biasa aja, serasa semua baik-baik aja, atau ini yang semangat? Apa Cindy yang membedakan kira-kira? Ayo. On mic dulu. Unmute. Apa, Sin? Yang membedakannya, Apa kira-kira ya? yang satu mah semangat, yang satu sedang, yang satu kurang semangat. Betul. Yang kenapa orang itu bisa semangat, kenapa yang paling bawah bisa nggak semangat? Cobain. Tenang, nggak ada yang salah jawabannya di sini. Tapi kalau yang benar jawabannya dikasih bonus, nilainya kasih poin 2 ya Bu Guru ya. Oh gitu katanya. Yuk, apa kira-kira yang bikin semangat kira-kira apa? Goals-nya, tujuannya. Tujuannya ya, coba kita lihat ya. Ternyata teman-teman ini goals ya, teman-teman. Nih, kalau teman-teman tahu goals Anda apa, ini saya belum ke time management ya, saya overall dulu ya. Kalau teman-teman nggak tahu goalnya apa, teman-teman akan jadi seperti orang ketiga ini. Ini mau saya kelihatan nggak? Mau saya kelihatan nggak di layar? Putar-putar. Kelihatan ya? Oke, thank you. Kelihatan. Kalau Anda nggak punya goal, Anda akan kayak gini. Mukanya jadi lonjong ke bawah, matanya nggak tahu fokus atau enggak. Tapi kalau Anda punya goal, Anda jadi orang seperti ini. Anda semangat, Anda tahu energi Anda mau dipakai ke arah mana. Nah, ya, lihat ya. Anda mau yang mana? Semoga Neng Yuni, Amelia, Marcella, Lidiawati semua jadi orang-orang yang semangat. Semua di sini 300 orang di sini semua jadi orang-orang yang semangat. Setuju ya? Kalau setuju boleh di layar seperti ini, Neng Yuni. Good, thank you. Wah, semakin tinggi jempolnya semakin sukses katanya ya. Tapi jempol rata-rata sama ya. Oke ya, lanjut dulu. Oke ya, goal penting ya. Kalau nggak punya goal, nggak punya target, Anda nggak akan semangat. Kalau ada goal, Anda semangat. Gitu intinya ya. Jadi, Pak, kalau gitu kita harus punya goal. Iya. Pak, kan goal nanti aja nunggu kuliah atau nunggu udah kerja. Telat, teman-teman. Ya. Kita kan ini waktunya nggak kebetulan ya, siapa tahu teman-teman diingetin lagi sekarang, oh berarti saya diingatkan harus punya target, punya goal, punya rencana masa depan, itu penting banget. Teman-teman, Anda bersyukur, nggak semua orang pernah dapat materi ini. Nggak semua siswa diberikan materi ini oleh gurunya. Gurunya berpikir untuk ini penting banget kita kasih ke siswa, itu nggak semua. Jadi penting banget teman-teman bersyukur dapat materi ini. Ya, yang kita lihat selanjutnya. Nah, ini nih. Ya, jadi yang lari itu yang punya goal. Setuju ya, sama Nei ya? Setuju ya? Yang punya goal itu orangnya pasti semangat karena tahu tenaganya mau diarahin kemana. Kalau nggak punya goal dia bingung gitu. Mau arahnya soalnya macam-macam. Contoh kayak tadi tuh, nanti habis itu kemana? Misalnya nggak tahu Pak, misalnya ya. Nah itu kita benerin nanti cara berpikirnya ya. Lanjut. Nah, Zahra Raudatul, setuju nggak? Selama menuju goal pasti ada hambatan. Zahra kayaknya. Jingga, wah namanya bagus. Jingga Dining Tias. Setuju nggak Jingga? Selama kita mau mencapai target kita, goal kita, pasti aja ada hambatan. Setuju. Setuju ya. Kalau Jingga biasanya hambatannya apa sih Jingga? Biasanya. Kayak malas tuh. Malas ya?
Kalau Vidya Nur Utami, kira-kira hambatannya dalam hal apa ya? Kira-kira Vidya Nur Utami. Di-unmute dulu ya. Biasanya hambatannya apa ya? Kira-kira kalau anak-anak SMA, SMK gitu, SMF, kira-kira masalahnya apa ya? Hambatannya apa? Malas belajar. Males ya? Oke, berarti hambatannya malas belajar. Oke, banyak banget. Mungkin yang jawab seperti itu, kita lihat dulu. Teman-teman, itu hambatan yang mungkin dialami oleh banyak orang ya. Tapi saya yakin lah, 300 orang di sini mah nggak malas belajarnya, itu adanya di sekolah yang lain. Mungkin ya, Adina Hafiza ya, nggak males ya, rajin ya, itu mah yang malas mah di sekolah yang lain ya, nggak di sini. Di sini rajin-rajin ya. Jangan fokus ke hambatan, karena hambatan mah memang suka ada aja, tapi fokus ke strategi. Pak, gimana kita biar bisa sampai goalnya, biar kita mencapai goal. Harus pakai strategi, biar kita semangat. Ya, nih teman-teman, Anda harus bisa ini ya, lihat, setting goal, Anda harus punya rencana, Anda harus punya pengelolaan waktu. Pak, 3 tahun sekolah tuh capek, Pak, stres, makanya Anda harus jago coping stres. Ya, Anda punya rencana, Anda kelola waktu biar mencapai target tersebut, rencana tersebut. Selama perjalanan pasti capek, makanya Anda harus jago coping stress. Tapi hari ini saya fokusnya ke yang time management dulu ya. Ima, oke Ima, Ima, ya, atau Ima ya. Ayesa, oke Ayesa, ya ada 3 ya, Ayesa Fawas ya. Setting goal, punya rencana, time management dan coping stress. Ada 3, oke Melati, 3 ya. Harus punya goals, rencana ke depan, harus punya, saya garis bawahi, harus punya rencana goal ke depan mau seperti apa. Kelola waktu dengan baik. Pak kan pasti capek Pak, stres Pak, ada hambatan Pak, belum ada teman, belum ada cowok ganteng Pak, belum teman dekat Pak, belum guru Pak, belum Pak, dan lain-lain. Tenang, Anda harus belajar cara mengelola situasi tersebut. Oke, saya singkat dulu sedikit, ini gampang banget. Pak, kalau bikin goal itu seperti apa ini? Spesifik, menyenangkan, realistis, dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau goals-nya, Anda harus bikin spesifik. Contoh gini, spesifik tuh gini, Pak saya mau punya mobil. Nah mobil itu belum spesifik. Kalau spesifik tuh mobil, sedan, Honda, rodanya 4, warnanya putih. Nah itu spesifik. Pak saya mau lulus nanti lanjut kuliah di mana kampusnya, tahun jurusan apa, atau mau lanjut kerja, atau mau apa rencana setelah lulus. Paham ya? Anda harus punya itu, harus bikin oret-oret, harus bikin coret-coret, harus langsung bikin, nggak boleh hanya di pikiran dan di benak aja. Setuju Melati? Ersa Setiawati setuju ya? Siapapun itu ya. Nah, jadi teman-teman dalam waktu 1 menit, 2 menit, 1 menit, dalam waktu 2 menit, Rafita Fauzia, Siti Marlina, Evani Sekar, Rismala Yulianti, dalam 1 menit, teman-teman tulis rencana ke depan Anda mau ngapain setelah lulus aja. Setelah lulus mau ngapain kira-kira. Oke, dalam waktu 1 menit ya, langsung tulis kira-kira apa. Kalau bisa spesifik rencananya apa. Nanti kita lihat. Spesifik, kalau bisa menyenangkan tuh kalau Anda tulis tuh, Anda senyum-senyum sendiri. Wah, aduh seru kayaknya kalau kayak gini ya seru. Itu senang. Terus ada manfaatnya buat diri sendiri atau orang lain. Teman-teman dalam waktu 1 menit, silakan tulis di catatan Anda, kira-kira rencana setelah lulus Anda mau ngapain. Nah, kalau bisa spesifik ya, mau A, mau B, mau C. Kemudian ketika nulis itu tuh kayaknya tuh seneng banget, ngebayanginnya aja udah seneng, apalagi nanti ngejalanin. Oke, dan lihat ada manfaatnya buat orang lain atau enggak. Oke, masih ada 40 detik ya. Ayo silakan teman-teman diambil catatannya. Tadi ada pulpennya, ada kertasnya, boleh dicatat. Rencana saya mau setelah lulus saya mau ngapain deh, mau jadi apa kek, mau melakukan apakah. Pokoknya tulis, kalau bisa spesifik dan menyenangkan ketika Anda nulis itu, Anda senyum-senyum sendiri, mungkin kayak Tarisa Revira senyum-senyum sendiri, kayaknya seneng kalau hal itu terjadi. Septiana Wulan seneng kalau target rencana itu terjadi. Cek, ada manfaatnya buat orang lain nggak? Gitu. Oke, thank you. Bulan Arsilia ditulis ya, Valenia Inka tulis ya, rencananya apa setelah lulus, spesifik kalau bisa. Menyenangkan ketika membayangkan dan ada manfaat buat diri sendiri atau orang lain. Kalau nggak tahu, paksa.
dipaksa nulis, Anda maunya ngapain? Ya, Pak belum kebayang, bayangin, Anda mau apa? Nggak apa-apa, tulis aja dulu. Ya, ngebayangin aja nggak bisa, nggak mungkin, pasti bisa. Oke. Asti Aprilianti, oke, udah ditulis belum? Atau butuh waktu 1 jam, 2 jam? Enggak ya, gampang ya. Saya mau ngecek doang. Oke, kalau udah, yang masih nulis silakan nulis. Saya mau nanya ke Asti Aprilianti. Good morning, Asti. Sehat, Asti? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat-sehat ya. Asti mau jadi apa? Beauty blogger di sini? Kayaknya cocok banget di sini, Asti ya. Asti, rencananya apa, Asti? Mau kuliah di univ terbaik, jurusan keperawatan, bisa sambil kerja. Oke. Yang ketika saya kerja di sana, saya merasa nyaman dan senang. Sambil nyalurin hobi, saya mau jadi pembalap. Pembalap, serius? Motor, mobil? Motor. Wah, luar biasa. Nah, nanti tinggal spesifik mau kampusnya kampus mana ya. Tinggal dispesifikin lagi kampusnya kampus mana, ditulis, kalau bisa dibayangin. Tadi udah bisa kuliah, bisa sambil kerja, bermanfaat buat orang lain, terus masih bisa menyalurkan hobi. Bukankah itu hal yang menyenangkan kan ya? Kalau menyenangkan kan harusnya semangat untuk meraih hal tersebut ya. Kita doain ya, dia kuliah di kampus yang terbaik. Tulis kampusnya apa? Wah, ya. Unjani atau sekitaran Unjani juga nggak apa-apa, oke? Menyenangkan, bayangin hal itu menyenangkan, jadi bener-bener pengen dicapai hal itu ya. Nah, good, thank you, kita doain ya. Firanti Aulia, hi, good morning. Udah nulis, Firanti udah nulis. Oke, thank you. Boleh sharing apa rencananya? Kuliah di luar negeri, kayak di Korea ataupun di Jepang. Ya. Jurusan farmasi. Terus kalau misalkan kuliah di luar negeri kayak gitu, ada kemungkinan buat meet sama idol. Oh, oke. Itu menyenangkan sekali ya, sampai ketawa-ketawa. Kayaknya udah belum ketemu aja, udah gemes-gemes gitu ya. Oke, Firanti ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti tinggal spesifik, cari beasiswa atau cari informasi dari sekarang, persiapkan pelajaran dan lain-lain. Ya. Semua hal itu mungkin kalau dipersiapkan. Setuju ya, Firanti ya? Nanti kan ketemu idolanya, wah gitu ya. Oke, Firanti. Thank you, Firanti. Saya mau ke ini dong, bentar ya. Firanti, suara saya oke ya? Masih oke ya? Suara saya oke ya? Jelas ya? Jelas. Oke, saya mau ke ini deh. Bentar ya. Cocok jadi beauty blogger nih, siapa nih ya? Saya coba cari dulu ya. Ini yang tadi saya sebut, Nova Citra. Nov, rencanamu apa, Nov? Paling ngelanjutin kuliah sambil kerja sih. Good. Kuliahnya apa? Di mana? Kampus apa? Belum tahu, tapi pengen lanjutin sama farmasi juga. Nah, nanti ketika bikin goal, tinggal ditambahin, Nov, kuliahnya mau di mana, Nov? Ya, kuliahnya mau di mana? Nanti kalau udah tahu kuliahnya mau di mana, searching kampusnya. Google, kan ada paket data kan ada kan, Nov ya? Atau enggak pakai wifi ada kan? Kalau enggak minta tethering teman bisa kan? Kalau enggak tetangga punya wifi, lihat passwordnya, curi-curi dikit, bisa tuh pinjam sebentar tetangga wifi-nya. Bisa kan, Nov? Ya, kampusnya cari, searching kampusnya, ada fakultas yang Anda inginkan nggak? Kemudian lihat foto-foto di situ. Pasti tiap kampus yang punya web ada foto-fotonya. Nanti tuh bikin Anda senang tuh, Nov. Ngebayangin Nova duduk di kursi taman kampus tersebut dengan teman-teman belajar farmasi, kayaknya senang banget deh. Sambil kerja, bisa bantu orang tua, bisa membiayai hidup sendiri. Kayaknya senang deh, Nov. Iya nggak, Nov? Ya, jadi teman-teman, sukses ya, Nov ya, kuliah di kampus yang diinginkan ya. Tinggal dicatat teman-teman semua, untuk semua, kalau lanjut mau kuliah, dimanapun itu, mulai dari sekarang searching kampusnya, ya, kemudian lihat foto-fotonya, bayangin Anda udah bisa duduk di situ, kuliah, menjalani pendidikan lebih baik lagi, bisa sambil kerja, bisa jalani hobi, ke kampus sambil balapan ya, siapa teman kita satu ini ya.
itu hal yang menyenangkan, lakukan hal tersebut. Ya, asal punya goals, Anda pasti semangat. Nah, semangat aja nggak penting teman-teman. Anda harus bisa mengelola waktu 24 jam itu. Ya, karena harus ada persiapan ya. Nova mau kuliah harus ada persiapan. Nilai akademik harus bagus, semua harus dipersiapkan. Makanya yang mau lanjut jalanin hobi, mau kerja, mau kuliah, Anda searching dulu di web. Ini cara paling praktis. Lihat kampus tersebut, foto-fotonya. Apalagi fotonya ada yang bisa bergerak tuh, 3D ya. Anda bisa lihat, Anda bayangin Anda duduk di situ, kuliah di ruangan tersebut, ketemu teman baru, diajari ilmu yang baru, nanti bisa sambil kerja, nanti dapat penghasilan yang lebih baik, bisa bantu orang tua, sampai nanti Anda bisa berangkatin haji orang tua. Aduh, itu kan nikmat banget ya. Anda harus bayangin tersebut biar Anda semangat. Setuju? Salsa Meika? Kalau setuju, tangannya, jempolnya boleh kedua ke depan layar sini. Kita doakan semua teman-teman kita, semuanya sukses karirnya di masa depan di pendidikannya. Setuju ya? Amin. Oke, lanjut. Sedikit aja goals-nya. Kalau praktek bisa terlalu lama. Nah, teman-teman, ini. Nanti Anda bisa baca ya. Anda bisa baca. Saya kasih materinya. Itu goal. Nah, anggap aja sekarang Mbak Selvi, Mbak Risma, Mbak Nazira, Mbak Salsa, semuanya udah punya goals. Oke? Semuanya udah punya goals. Kita doain rencananya semua tercapai. Dinda punya, Salma Sarfiatun. Udah oke ya rencananya ya? Salma Sarfiatun Nawa, good. Sekarang ini, time management teman-teman. Lihat, ini gampang banget pelajarinya. Lihat ya, time management. Kelihatan di sini? Kalau kelihatan tangannya boleh gini, teman-teman di layar ada 3. Sherin Puan, thank you. Kelas 11 farmasi, lihat, atur prioritas. Fokus dahulukan kegiatan positif yang membantu Anda mencapai goals tuh. Kalau Putri Setiawati nggak punya goals, gimana mau fokus? Gimana mau tahu kegiatan ini positif mengarah ke goals? Dan paling penting, praktekkan jadwal per hari atau per hari seminggu, setiap hari seminggu ke depan atau sampai sebulan ke depan. Ya, mungkin teman-teman, kalau boleh saya tanya, siapa yang suka bikin to-do list atau udah suka bikin kegiatan dari Senin sampai Minggu, itu kegiatannya ngapain aja? Boleh tangannya naikin seperti ini di layar biar saya lihat. Yang udah coba-coba bikin to-do list, Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, Rabu jam segini saya belajar, sorenya ngapain. Wah, itu contoh tuh Bu Farida tuh ya. Time manajemennya oke banget tuh berarti. Ada lagi nggak yang contohnya kayak Ibu Farida nih? Siti Lutfiah M. Pernah bikin nggak Mas Siti Lutfiah M? Senin saya ngapain, Selasa ngapain, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pernah? Sebelumnya pernah, tapi kalau sekarang udah enggak. Oh, kenapa udah nggak? Lelah ya? Karena terlalu banyak kegiatan. Oke, terlalu banyak kegiatan ya. Waktu ngejalanin itu, coba ingat-ingat. Waktu ngejalanin itu ada manfaatnya nggak waktu itu? Ada. Apa tuh manfaatnya kira-kira, Mbak Siti? Teh Siti. Jadi bisa tahu, bisa membagi waktu gitu. Betul ya, jadi bisa membagi waktu. Thank you Teh Siti. Ada lagi nggak nih? Teh Siti, Ibu Farida, ada lagi nggak nih? Komplotan pembuat rencana Senin sampai Minggu. Ada? Coba saya lihat di sini. Saskia Salsabila pernah bikin nggak? Teh Saskia Salsabila? Pernah, Pak. Pernah? Ngerasain manfaatnya nggak? Ngerasain. Apa manfaatnya? Jadi nggak buang waktu, nggak terbuang sia-sia gitu. Nggak terbuang sia-sia ya, karena tahu, oh Senin saya ada kegiatan apa, Selasa kegiatan apa, Rabu kegiatan apa, dan sampai hari Minggu. Betul teman-teman yang udah pernah coba, dan yang belum pernah coba, saya sarankan cobain bikin dan rasain manfaatnya. Memang capek ya, kalau nggak konsisten tuh capek. Aduh, Senin nulis lagi, Selasa nulis lagi. Ini teman-teman saya kasih tahu ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang efektif dalam menggunakan waktu, pasti pernah bikin rundown atau manage waktu seperti ini, Senin sampai Minggu. Ya, Senin ngelakuin apa, Selasa ngelakuin apa. Saya nggak sempat bikin template-nya, tapi Anda bisa searching di Google, teman-teman. Senin jam 7 sampai jam 24 malam Anda mau ngapain aja. Tulis di situ. Biasa, Pak, apakah per hari? Ya,
yang ngelakuin ini biasa orang-orang karyawan, sales, karyawan kantoran, semua biasanya ngelakuin hal ini biar terjaga waktunya karena belum ngurusin kerja, belum ngurusin anak, keluarga, bisnis dan lain-lain. Teman-teman di sini kan baru fokus sekolah kan, belajar kan, ya sama main kan, betul kan? Mobile Legend lah mungkin, PUBG kah? Semoga enggak ya. Belum hobi. Ada yang udah sambil kerja di sini? Sorry, I'm asking. Revi Anissa Nabila. Hai, morning. Revi Anissa Nabila. Ref. Kesibukannya apa, Ref? Setiap hari, Ref? Kira-kira, Ref? Ya paling kalau sekarang belajar gitu. Belajar kan? Banyaknya belajar kan, Ref? Iya. Ref sambil kerja nggak? Enggak. Sambil mikirin keluarga nggak, Ref? Kadang ada pemikiran kayak gitu. Oh, mikirin doang kan? Jualan nggak, Ref? Jualan, Ref? Enggak. Enggak kan? Hanya belajar aja kan, Ref, kan? Iya. Fokusnya kan Anda semua belajar kan di sini kan? Memang tahap perkembangannya hanya belajar. Kalau Bu Farida mungkin udah belajar bisnis, keluarga, teman-teman alumni dan lain-lain banyak ya. Belum nyiapin materi buat kegiatan seperti ini banyak. Siti Lutfia, Valenia, Saskia, Dila, Salma, Dinda, fokusnya apa? Sekolah, banyaknya belajar ya nggak sih? Persiapin buat nanti bisa masuk kampus terbaik, dapat ilmu terbaik, dapat penghasilan, bantu orang tua, berangkatin haji orang tua, bantu keluarga, bantu orang yang nggak mampu nantinya, gitu kan? Dan kalau ditanya tugasnya apa? Memang belajar. Kecuali Nazira Alfi, Pak, saya belajar, saya jualan, Pak, saya bisnis, Pak. Wah, itu baru kelola waktunya agak ribet. Tapi kalau tugas kalian banyaknya belajar, ya harusnya bikin jadwal harian mingguan tuh bisa Anda lakukan. Ya, cuma memang biar nggak banyak waktu kosong Anda pakai untuk hal-hal yang nggak penting. Apa itu hal-hal yang nggak penting? Nanti kita lihat. Setuju ya? Risma Nazira kan fokusnya belajar kan, jadi 24 jam Anda cek, Anda belajarnya berapa jam gitu. Tinggal lihat goals-nya. Kok mau kuliah di universitas bagus, sehari belajarnya cuma 15 menit. Buka buku sampul ngantuk tidur. Buka buku sampul daftar isi pingsan. Buka buku sampul ya. Anda cek goal Anda mau kuliah di kampus mana? Atau pas saya nggak mau kuliah, nggak mau kerja, saya mau nganggur, ya monggo, itu keputusan Anda ya. Tapi saya yakin itu adanya di sekolah lain. Kalau di sekolah ini rata-rata pasti masa depannya baik. Oke? Anda tinggal lihat, pas saya mau kuliah di kampus X, nah terbaik. Terus Anda lihat, sehari saya cuma belajar 10 menit. Ya Anda bisa lihat, mungkin nggak ya? Gitu. Betul Yosfi? Kalau gitu saya belajarnya sehari mungkin harus lebih dari 1 jam. Gitu. Gimana biar bisa 1 jam? Ya, itu kita latih di sini sekarang. Oke, kalau yang masih oke, boleh beli applause dulu buat kita semua. Salma Putri Setiawati, Cynthia Elisa Putri, kelas 12. Thank you. Ya. Atur prioritas, dahulukan kegiatan positif yang mengarah ke goals, makanya harus bikin goals dulu. Jadi nanti kegiatan-kegiatannya ngarah ke goals. Contoh misalnya Anda mau kuliah, mau kerja, kegiatannya nggak mengarah ke situ ya, jangan lakuin itu. Praktekin bikin jadwal per hari sampai per minggu. Coba praktekin ya. Di sini saya nggak bisa ngedikte, ibu guru juga mungkin hanya bisa ngingetin. Tapi yang bikin sukses tuh bukan trainer hari ini, bukan porsinya ibu guru, tapi porsi banyaknya di kalian sendiri. Ya, porsinya di kalian sendiri. Aktornya, bintang tamunya di hidup ini kalian sendiri. Oke, kegiatan seperti ini, ibu guru itu support, keluarga support, tapi yang menentukan Anda sukses mau berhasil atau enggak, Cynthia sendiri, Viranti sendiri, Sherin sendiri, Salma Fauzia sendiri. Paham? Itu harus dipegang dulu. Jadi kalau Anda mau sukses, yang nentuinnya diri Anda sendiri. Ya, saya ngomong sedemikian rupa, sebanyak 300 orang, beda-beda nangkapnya, semangatnya beda-beda. Tapi saya mau samain satu frekuensi biar semangatnya sama. Saya di sini, Ibu Farida, guru-guru di sekolah semuanya pengen teman-teman masa depannya sukses. Keluarga Anda juga pengen sukses. Tergantung Anda mau atau enggak.
Bayang ya, saya udah panas-panasin gini, guru udah panas-panasin, orang tua udah kasih segala upaya membiayai kalian, kaliannya hare-hare wekil. Santai, susah teman-teman, nggak bisa. Harus sama. Gurunya semangat, orang tua semangat, Anda juga harus semangat. Oke? Lanjut. Nih, teman-teman. Nah, ini nih. Teman-teman, dalam waktu singkat, teman-teman harus bisa paham ini. Kalau ngomongin prioritas tuh ini ada 4 kuadran, teman-teman ya. Mungkin Cynthia Elisa pernah dengar ini nggak? Cynthia Elisa pernah dengar prioritas ini nggak? Enggak ya. Viranti Aulia? Belum. Oke. Kalau gitu, kalau banyak yang belum, ini penting banget. Teman-teman, kalau ngomongin, Pak, saya harus kerjain yang mana? Anda harus kuasai teori ini namanya prioritas. Kalau ngomongin prioritas, itu ada 4 kuadran, lihat teman-teman. Ada yang mendesak, ada yang kurang mendesak. Ada yang penting, ada yang kurang penting. Itu ya. Jadi nanti ada yang kegiatan yang mendesak dan penting, ada yang mendesak tapi nggak penting. Ada yang nggak mendesak tapi penting, ada yang udah nggak mendesak, nggak penting lagi. Udah nggak perlu dilakuin sekarang, nggak penting lagi. Gitu. Contoh misalnya Viranti tiba-tiba lapar, lupa karena 3 hari nggak makan. Aduh, itu mendesak dan penting karena harus makan. Kalau nggak dia bisa pingsan. Mendesak dan penting, paham ya? Gitu. Viranti abis lulus mau jadi apa? Sorry tadi, mau jadi apa ya? Apoteker. Apoteker ya. Udah gitu kegiatannya, misalnya main Mobile Legend. Kira-kira nyambung nggak sama apoteker? Enggak. Nah, itu masuknya nanti kuadran 4. Udah nggak penting bagi dirimu ya, dan kurang mendesak. Paham ya? Sampai sini ya? Jadi ada yang mendesak, nggak mendesak, ada yang penting sama nggak penting. Itu dulu pahami. Salma Fauzia, oke ya? Tes Salma Fauzia ya. Jadi kalau ngomongin prioritas, Anda langsung ingat 4 tabel ini. Ingat, ini mendesak nggak atau penting nggak? Mendesak penting, mendesak atau nggak penting, kurang mendesak penting, kurang mendesak atau kurang penting. Nah, contohnya saya pakai tabel-tabel ini lagi. Ya, ingat. Jadi kalau ngomongin prioritas, ada 4 tabel ini. Ini nanti Anda SMA ini saya kasih. Kuliah pasti dikasih. Nanti kerja di perawat ataupun dimanapun pasti dikasih lagi. Ya, saya udah yakin banget karena saya udah pengalaman dari anak sekolah sampai levelnya manajer, bos pasti dikasih materi ini. Lanjut. Jadi Anda levelnya udah jadi bos nih. Sama levelnya orang-orang sukses berarti Anda. Nah, teman-teman lihat di sini nih. Pak, contoh kegiatannya apa? Nah, ini. Orang yang suka menunda-nunda, deadline biasanya nanti kerjanya H-1. Tugas harusnya hari Jumat, udah dikasih tahu sama Bu Farida, teman-teman, tugas hari Jumat ya, kalau bisa kumpulin sebelum hari Jumat. Kata Salma Fauziah, contoh ya, sama ya, enggak. Santailah nanti aja. Santailah nanti aja. Santailah nanti aja. Tiba-tiba dia ingat Kamis jam 12 malam. Aduh, ingat tugas belum dikerjain. Langsung dia kerjain. Jadi masuknya ini ya, penting dan mendesak. Genting itu penting. Mendesak. Salma Fauzia, paham nggak sejauh ini? Udah diingetin sama Bu Farida ya. Ingat, hari Senin nih, tugas hari Jumat kumpulin ya. Kalau bisa, kerjain secepat mungkin. Ya, jangan ditunda-tunda. Kata Salma Fauzia, santailah Bu, masih ada Selasa Bu. Santailah Bu, masih ada Rabu lah Bu. Santailah Bu, masih ada Kamis. Kamis jam 12 malam, besok Bu Farida tugasnya dikumpulin. Langsung dia kerjain. Begadang sampai jam 3 subuh, 4 subuh. Jadinya penting dan mendesak. Mendesak ya, karena nanti kalau enggak dijewer sama Bu Farida. Kalau enggak nanti enggak dapat nilai bagus misalnya. Jadi penting, padahal Salma Fauzia bisa ngelakuin ini di hari Selasa nggak? Tugasnya. Bisa. Bisa ya? Bisa kan? Jadi sebenarnya bisa digeser ke kuadran ini. Penting tapi nggak mendesak. Betul ya? Bisa digeser ke kuadran ini. Nggak mendesak karena Jumat. Jadi bisa ngerjain Selasa dan Rabu. Tapi penting karena tugas gitu loh. Paham dulu ya sampai sini ya. Putri Setiawati oke ya. Putri Setiawati ada 4 kuadran. Apa aja Putri Setiawati? Ada 4 kuadran apa aja kalau ngomongin prioritas?
Ayo, saya udah kasih clue ini di PPT-nya. Iya, apa aja? Kalau ngomongin prioritas ada apa? Ada 4 ya. Apa aja, Putri? Penting dan mendesak. Put? kurang penting, mendesak, kurang mendesak. Ya, oke, ada 4 ya. Coba, Salma Sarfiatun. Kalau ngomongin prioritas ada 4 tabel. Apa aja tuh kira-kira yang harus diingat? Mendesak, benar. Kurang mendesak, penting. Terus? Terus? Oke ya, Cynthia Elisa, boleh bantu teman-temannya? Mungkin Cynthia Elisa sebagai penasehat spiritual teman-temannya bisa bantu di sini. Kalau ngomongin prioritas ada 4 tabel, apa aja? Penting, mendesak, kurang penting, kurang mendesak. Ya, ada ini ya, mendesak penting, nggak mendesak penting, mendesak kurang penting, dan kurang penting dan kurang mendesak. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ini kegiatannya penting atau nggak penting. Harus hari itu juga dikerjain atau enggak. Nah, ini contohnya nih. Terlambat ke kampus, ya iyalah penting dan mendesak. Harusnya bisa pergi sejam lebih awal, jadinya nggak mendesak, tapi penting. Betul ya? Ini nanti kegiatan-kegiatannya nih. Kalau pemalas itu yang ngelakuin hal-hal sepele, kongko, nongkrong, ngobrol nggak ada habis-habisnya, nonton TV berlebihan, main game sebanyak mungkin, aktivitas menyenangkan lainnya tanpa lupa hal-hal yang penting. Oke, Anda fokus ke sini dulu aja nih. Yang penting mendesak dan tidak penting dan tidak mendesak. Anda harus tahu goalnya. Kalau Anda goalnya apa, lihat kegiatan Anda. Kegiatan Anda itu penting atau enggak dilakuin. Contoh lagi, lihat tabel ini. Saya contohnya pakai tabel-tabel doang aja, biar gampang. Nih ya, lihat kuadran 1, kuadran 4. Kalau kegiatan Anda itu masuk kuadran 4, ya, misalnya Teh Dinda Arianti, Anda merasa kegiatan Anda ini nggak penting dan nggak harus dilakuin. Caranya gimana? Hindari perilaku tersebut. Contoh misal bergosip. Gosip nggak ada pentingnya, ya, nggak ada ini, ya hindari gitu. Tapi Pak, seru Pak ada bergosip teh. Nah, kumaha atunya? Ya dikit-dikit aja lah kegiatannya ya, jangan kebanyakan waktunya ya. Nongkrong Pak, seru banget, nongkrong, ngobrol, dan lain-lain. Tinggal dicek itu penting dan mendesak nggak untuk dilakuin. Kalau enggak, ya hindari dan jangan dilakuin. Tinggal Neng Yuni misalnya, ya, pengen jadi apoteker, pengen jadi di farmasi, pengen kuliah di jurusan farmasi di kampus terbaik. Cek, belajar mempersiapkan ujian. Masuknya ke yang mana? Belajar penting nggak? Penting. Tapi mendesak nggak harus hari itu juga, bisa dicicil kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti masuknya kuadran 2. Diharapin masuknya kuadran 2, teman-teman ya. Pak, bagusnya masuk kuadran mana? Kuadran 2, teman-teman. Jadi persiapkan, rencanakan, jadwalkan, jadi nggak buru-buru gitu. Tapi ada kejadian-kejadian kok sehari-hari yang mendesak dan penting, misalnya, Pak, temannya Nova ketabrak delman, harus dibawa ke posyandu, itu penting, mendesak. Ya, langsung penting, mendesak. Betul ya, karena itu harus dilakukan saat itu juga. Tapi kalau Anda mempersiapkan kuliah, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, taruhnya di kuadran 2, teman-teman. Neng Yuni, paham ya, Neng Yuni? Coba ya. Paham ya? Jadi direncanakan tuh masuknya kuadran 2. Kuadran 2 itu apa? Ingat-ingat nih, kuadran 2 tuh ini. Penting, kegiatannya penting, tapi nggak mendesak. Nggak harus diselesaikan hari itu. Bisa dicicil Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Neng Yuni, mau nanya dong Neng Yuni. Neng Yuni yang background belakangnya sofa coklat dan ada foto keluarga. Iya. Nah, Neng Yuni, kegiatan Neng Yuni yang masuk kuadran 4, nggak penting dan nggak mendesak juga, apa? Coba. Coba pikir. Teman-teman kalian mikir ya, kegiatan yang udah mah nggak penting, nggak mendesak, tapi kalian lakuin. Nah, coba kita introspeksi. Coba pikir. Bayangin, pikir, introspeksi. Biasanya teman-teman, introspeksi itu kadang-kadang di toilet.
ya, introspeksi. Itu bukan karena toiletnya, teman-teman ya. Sorry itu saya. Bukan karena toiletnya, tapi karena duduk diamnya. Ya. Jadi Anda harus punya waktu untuk duduk diam, berpikir, introspeksi. Itu biasa di malam hari ya. Duduk, introspeksi, tahu-tahu mimpi, bangun-bangun subuh aja, sholat subuh gitu ya. Jangan sampai ketiduran. Tapi introspeksi. Coba. Neng Yuni, udah mah kegiatannya nggak penting, nggak mendesak, suka dilakuin. Apa coba? Bergosip. Oh, bergosip. Selain bergosip, kan tadi contohnya udah. Ya bergosip mah di sekolah lain, di sekolah ini nggak ada yang bergosip ya. Amin ya. Apa kira-kira? Ada yang mau bantu jawab? Mungkin penasehat spiritual Neng Yuni siapa di sini? Coba, ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang jawab nih? Sheila mau nyoba. Yuk, Sheila, silakan Sheila. Good, thank you. Apa Sheila? Rebahan. Oh, kaum rebahan. Ya, kaum rebahan ya. Udah mah, kalau rebahan sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Ini mah udah mah rebahan terus, ya nggak penting. Terus nggak mendesak juga, tapi dilakuin terus. Loh, ini kaum-kaum rebahan ya, memang. Suka ada tuh kaum-kaum rebahan. Di IG, di TikTok suka ada ya, Sheila ya. Kaum rebahan olahraganya seperti apa ya, di kasur kakinya gini-gini. Gitu ya, itu kaum-kaum rebahan. Apalagi COVID kayak gini, makin meningkat jumlah kaum rebahan kayaknya. Rebahan, drakor, Indomie, kuah, plus cengek, bala-bala. Oh my God ya, itu enak sekali memang. Itu surga baik kaum rebahan. Oke. Thank you, Sheila. Thank you. Yang lain. Lihat Anda goalsnya apa? Kan Anda mau kuliah atau mau kerja, ya. Pengen dapat penghasilan, bisa bantu orang tua dan bantu orang banyak. Tapi ada kegiatan yang sampai sekarang Anda lakukan, itu tuh nggak mendesak dan nggak penting. Yuk, siapa lagi selain Sheila? Yuk, yang bantu jawab. Siapa? Yuk, siapa? Zulay. Ya, scroll sosmed. Apa? Scroll sosmed. Oh, scroll sosmed. TikTok, IG, stalking, mantan pacar ya, pacarnya temen gitu ya, stalking. Wah, si guru ini ada IG-nya nih, TikTok-nya nih. Oh, teman alumni. Wah, scroll 2 jam. Nggak kerasa kan? Scroll tuh emang nikmat ya. Nah, teman-teman, ini info sedikit ya. Zulay punya IG, punya TikTok, punya FB. Kalau nggak, pokoknya salah satu medsos itu ya. Kalau ada yang nonton, ada yang ngasih like, ngasih komen, seneng nggak? Seneng kan? Udah mau masukin foto sama temen lagi gitu rangkulan. Ih, lucu gitu ya. Ih, gemes, langsung di like. Oh, thank you gitu. Seneng ya ngelihat di like, seneng dikasih jempol, seneng ya. Nah, itu tuh memang di medsos tuh bikin hormon endorfin naik ya. Hormon yang bikin Anda seneng. Jadi kalau Putri Setiawati dikasih like, Viranti dikasih like, itu tuh bikin seneng. Nah, karena bikin seneng, makanya dilakuin lagi. Scroll lagi, ada dikasih jempol, seneng. Scroll lagi. Tahu-tahu 2 jam aja. Padahal 2 jam bisa prepare untuk persiapan kuliah di kampus terbaik ya. Belajar tipis-tipis aja, yang penting rutin. Nggak usah Zulay, saya mau belajar sehari 12 jam, fokus. Wah, itu cepet ya. Cepat jadi kaum rebahan kalau gitu ya. Belajarnya tipis-tipis saja, sejam, boleh istirahat 2 jam, boleh diatur sesuai kemampuan teman-teman. Ya, tapi kalau betul rebahan, scroll IG, TikTok, betul itu nggak penting dan nggak mendesak. Kalau durasinya lama, tapi kalau 5 menit, 1 menit, oke lah. 2 menit cari berita, cari apa kaitan berita dengan farmasi terbaru, obat-obatan, itu boleh. Lebih baik kayak gitu. Dan ngurusin hidup orang, hidup kita sendiri nggak diurusin, capek deh ya. Oke ya, mending ngurusin hidup sendiri. Oke, Zulay? Tepuk tangan dong buat Zulay yang udah ngingetin kita untuk fokus sama hidup kita sendiri. Nggak usah mikirin hidup orang lain. Satu lagi deh. Siapa yang mau kayak Zulay, kayak Sheila? Kegiatannya nggak penting, nggak mendesak. Yuk, siapa nih? Sophie. Sok, siapa? Silakan. Apa? Sophie. Drakoran berjam-jam, terus nge-YouTube, nonton film. YouTube. Sofia YouTube ngeliat channel apa? Jangan bilang Atta Halilintar lagi. Enggak. Nah, apa? Kayak anime atau tentang jurnal riset tentang bisnis kayak gitu deh.
Walah, jurnalisa. Oh my god. Ini seneng yang spooky-spooky dikit, yang deg-degan dikit. Oke. Drakor, betul. Kenapa drakor? Ya teman-teman yang nggak suka drakor, sekali nonton drakor itu kalau nggak lanjut episode berikutnya, Anda itu ada yang kurang dalam hidup Anda ya. Ini kalau udah nonton episode 1, kayaknya harus episode 2. Udah episode 2 harusnya episode 3 sambil teh manis dan Indomie kuah nih ya. Udah episode 3 masih ada waktu 2 aja. Masa sih nggak episode 5? Tahu-tahu episode 12 mata udah beler. Akhirnya tamat juga ya. Itu baru satu film. Oh ternyata Lee Min Ho cakep banget. Oh ternyata Vincenzo bagus banget. Oh ternyata Hospital Diary bagus banget ya. Oh, lanjut cerita. Udah itu bagi kaum rebahan itu udah surga yang paling surga itu. Ya. Oke. Betul, itu drakor. Pas emang nontonnya Turki, Saruawai. Ya, mau Turki, mau India, selama itu filmnya berlevel-level atau berepisode-episode, itu tuh emang bikin penasaran. Emang itu tugas direktur film, bikin penasaran. Ya, sama, betul Sofia. Udah nonton drakor, istirahatnya nonton YouTube. Udah nonton drakor capek nih, sejam, 20 menit. Istirahat sebentar, istirahatnya scroll YouTube atau kayak Sheila tadi scroll IG, sama aja. Anda cek, nah teman-teman Anda cek ya, yang punya kegiatan nggak penting dan nggak mendesak, ini kita boleh note ya, kegiatan tersebut teman-teman nggak penting dan nggak mendesak, Anda harus bisa kasih note itu. Kalau dilakuinnya dalam waktu yang lama, kalau sejam sih masih nggak apa-apa ya, kan happy ya, ngelihat opa, oma, ganteng sekali, itu bikin happy ya nggak apa-apa lah setengah jam. Tapi kalau udah berjam-jam, teman-teman itu nggak penting, nggak mendesak, Anda harus bisa kasih level di kegiatan tersebut. Kasih note, ya, itu tuh kegiatan nggak penting, nggak mendesak, jangan lakuin sering-sering. Anda harus langsung belajar berpikir gini, tahu gitu ya, 5 jam nonton, saya bisa convert, bisa ubah ke 5 jam belajar soal, 1 jam belajar soal, 1 jam diskusi sama temen, 1 jam menikmati pemandangan, 1 jam ngobrol sama orang tua, gitu kan? Anda bisa bagi-bagi kegiatan tersebut gitu. Thank you Sofia ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Yang bawa air minum, boleh liatin ke depan kamera, kita minum dulu sedikit ya. Oke ya. Dikit lagi. Izin Bu Farida, saya waktunya berapa menit lagi ya? Oh, sampai sore. Oke, kita lanjut dulu sampai sore ya. Oke, teman-teman. Nggak bercanda ya. Lanjut dulu ya. Nih, teman-teman, ini contoh lagi. Saya ngasihnya contoh aja yang ada di kuadran. Nih, contoh yang nggak penting, nggak mendesak. Karena kita fokusnya biasa ke hal-hal yang negatif. Saya kasih aja hal negatif nih contoh. Nih, hal-hal sepele, bersenang-senang yang unfaedah, pemborosan waktu, ini masuk nggak penting, nggak mendesak. Yang bagusnya apa? Ya ini, kolom 2. Rekreasi penting, Sofia, Sheila, liburan, Zulai, liburan, teman-teman, nongkrong bareng nanti setelah pandemi beres ya, kita doakan COVID beres, di sini nggak ada yang kena COVID, liburan, fotobox, masih ada nggak fotobox sekarang ya, foto-foto lah pokoknya, bikin perencanaan. Kalian kalau diskusi kelompok ya, saya saranin teman-teman, diskusi kelompoknya jangan ngomongin orang. Ya ngomongin orang tipis-tipis, soalnya nggak bisa dihindari sih, memang itu ya secara psikologis tuh kadang suka menyenangkan gitu ya. Ya cukup 1 menit, 5 menit ngomongin kebaikan orang, tapi. Nah setelah itu bikin perencanaan. Neng Yuni, nanti kalau udah kuliah mau kemana sih? Oh kalau saya sih kata Tanti, saya pengen kuliah di sini. Kata Salsa, kita kos atau enggak ya? Terus kata Ayesa, tapi kita punya duit enggak? Apa kita harus usaha ya? Apa jualan apa kayak empempe, cimol, cilok, cilor, cilung, dan lain-lain. Pokoknya gimana biar masa depan kita berhasil. Ngomonginnya kayak gitu. Ya, jadi level kalian udah levelnya di atas anak-anak sekolah yang lain. Anak-anak sekolah lain masih ngomongin orang, masih ngomongin hari ini, tapi Siti Lutfiah Melati, Siti Marlina, Dinda Melati, Rikma Destri udah ngomonginnya, kita mau ngapain nih semester depan? Kita mau ngapain nih setelah lulus nih? Kita kurangnya apa nih? Kita harus prepare apa nih? Kita harus jualan nggak ya untuk nutupin kekurangan kita? Apa kita udah deket sama orang tua kita belum ya? Kita hormat nggak ya sama guru kita ya? Gitu ngomonginnya. Kalian levelnya naik dong, jangan sama kayak level anak SMA pada umumnya. Paham ya? Kan udah dikasih materi kayak gini. Dikasih materi sama Bu Linda kemarin. Saya kasih panas-panasin lagi materi kayak gini.
kalian tempatin diri levelnya di atas anak SMA pada umumnya dong. Perencanaan lebih serius, tahu sekarang mana hal-hal yang nggak penting dan nggak mendesak. Kalian udah levelnya di atas anak-anak SMA, SMF, SMK pada umum udah dikasih materi ya. Jadi gitu, ngomongin orang, kebaikan orang lah, boleh lah. Tapi nanti ngomonginnya beda, ngomongin masa depan, cari peluang, rencana kita ngapain ya, gitu. Jadi berbobot. Pak, tapi teman-teman saya kalau nongkrong, ngomonginnya hal-hal negatif. Anda harus jago pilih-pilih teman ya. Cukup tahu aja teman yang gitu, Anda ingatkan sebagai teman yang baik. Lebih baik banyak ngobrol dengan teman-teman yang bikin Anda semangat. Ngobrol sama guru bikin semangat, tentu ya. Oke, lanjut lagi nih. Ini contoh-contohnya nih. Ya, lanjut lagi. Nah, ini nih. Saya ngomonginnya ke kuadran 4 dulu ya. Nih. Jadi kegiatan penting, nggak penting dan nggak mendesak, delete. Jangan lakuin. Ya, atau nggak dalam waktu pendek aja. Ya, gitu. Yang bagus gimana? Bikin perencanaan waktu. Perencanaan waktunya gimana? Yang tadi, ini saya mundurin lagi. Prioritas, atur prioritas, tahu mana yang penting nggak mendesak, mana yang nggak penting dan nggak mendesak. Bikinlah sesuatu kegiatan itu yang penting dan nggak mendesak. Apa itu yang penting dan nggak mendesak? Ya ini, bikin perencanaan masa depan, olahraga biar Vina Fatimah punya tubuh yang sehat, ya nggak sakit-sakitan. Liburan, rencanain, nanti kalau habis pandemi, nih bayangin teman-teman ya, bayangin ya, ini anak bayangin aja udah bisa bikin senang. Bayangin pandemi beres, ya, pandemi beres, tiba-tiba kayak flu Spanyol beres, ya, nggak ada yang sakit lagi, semua beres. Tasya Firsia Nur Hakiki, good morning Tasya. Tasya kira-kira sama temen mau kemana? Kalau pandemi udah beres, corona covid udah beres, semuanya sehat. Tasya Firsia sama teman-teman mau kemana sih? Yang udah setahun lebih dipendem, boleh dibolehin sama pemerintah. Tasya Firsia mau kemana sama teman-teman? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana coba? Ke kebun binatang? Taman lalu lintas? Ke tempat-tempat yang mungkin adem. Di bawah pohon rindang juga adem. Di bawah garasi orang yang ada tutupnya juga adem. Di mana coba bayangin? Jalan-jalan sama temen, seru nggak sih? Seru ya teman-teman, bayangin aja udah senang. Jadi ya nggak penting dan nggak mendesak ya, itu perencanaan masa depan. Ada ngomongin kuliah, kayaknya seru deh kita kuliah, nanti belajar ilmu baru, teman-teman baru. Kerja, hobi, itu senang banget. Itu lakuin aja, nggak apa-apa. Ya, tapi hal yang nggak penting, delete. Oke? Lanjut. Nih, ini ilmu lagi nih. Ini ilmu mahal, teman-teman. Ini ilmu mahal sekali lagi, teman-teman ya. Yang tahu ini tuh pasti orang-orang sukses. Anda tanya deh. Anda orang-orang sukses tanya papa mamamu, pasti tahu apa itu time management, pasti tahu ya, saya bisa yakin 1000%. Nah, ingat ya, jadinya teman-teman hindari ini nih, kuadran 4 nih, telepon sana sini, ngomongnya gini, Raisa, Maventi, si A mah kieu A B C D, tong berenya hosah-hasahanya, oke, udah tutup. Telepon Salma, Salma, kata Raisa, si A mah kieu jelmana, tong berenya hosa sahanya, oke, tutup teleponnya, kasih tahu, telepon si Neng Yuni tahu info nggak si A, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, terus aja gitu, teman-temannya diteleponin, nggak diteleponin, nggak diangkat, di chatting, waduh, di chat nggak dibales, di DM IG-nya, luar biasa ini kegiatan si Salma ini ya, si Raisa ini ya, itu nggak penting, mendesak, kagak mendesak juga, nonton drakor udah, ya kelihatan nih udah, surat menyurat udah jarang ya. Kalian kan email, chatting, WA, IG, dan lain-lain. Oke? Ini kalian introspeksi diri sendiri, teman-teman, karena waktunya nggak banyak. Jadi, Anda cek kegiatan apa ya yang saya nggak penting dan nggak mendesak. Delete. Kalau ada ingat kegiatan itu, jangan lama-lama gitu. Sehari nonton, ya sejam 2 jam masih oke lah. Tapi kalau udah kaum rebahan, berepisode-episode,
aduh, Anda sebenarnya ada waktu lain, bisa ngobrol sama orang tua, diskusi sama guru, ngomongin masa depan sama teman-teman, olahraga, workout di rumah. Udah banyak hal yang bisa kalian lakukan sebenarnya. Jadikan kegiatannya nggak mendesak dan penting, ya. Jadinya proaktif. Clear ya? Kalau clear boleh gini di depan kamera sama Fauzia, Raisa, ya. Thank you. Jadi ini materi Anda nanti saya kasih, Anda baca, ingat-ingat lagi. Ingat, kalau Anda mau sukses, ya Anda belajar berjuang untuk diri Anda sendiri dulu. Gak usah ngurusin orang lain. Yang bikin sukses diri Anda sendiri. Oke? Nah, udah. Pak, saya udah tahu time management. Bagus. Time management apa? Saya ulang lagi. Ada 4 tabel, Pak. Mendesak, penting, nggak mendesak, penting, kurang penting, dan kurang mendesak. Pak, saya harus menghindari kuadran 4. Udah mah perilaku kerjaannya nggak mendesak dan nggak penting. Saya maunya penting dan nggak mendesak. Saya bikin perencanaan masa depan, belajar, dan lain-lain. Oke, itu adalah time management secara ringkas. Tapi kok kalian, Pak, saya mau memperdalam ini, searching di Google. Google is serba tahu, ya. Anda bisa pelajari di sana. Ya, tapi saya kasih tahu time management hal yang penting. Atur prioritas, cari tahu kegiatan positif yang mengarah ke goals Anda. Makanya Anda harus punya goals dulu. Pak, saya bingung bikin goals. Temui Ibu Farida and Friends, ya, guru-guru, ya. Bu, goal saya apa yang bagusnya buat tahun-tahun ke depan? Pasti dikasih pencerahan. Langsung bikin jadwal. Untuk mencapai itu gimana ya? Just as simple as that, teman-teman. Karena tugas Anda kan cuma itu. Belum berkeluarga, belum harus berjualan, belum mikirin yang macam-macam, ya. Jadi tolong jangan rusak masa depan yang masih sukses itu di hari-hari sekarang, ya. Bangun hari ini untuk masa depan Anda yang lebih sukses. Nah, ini teman-teman, Pak, kalau saya stres gimana? Workout, olahraga. Jangan, kaum rebahan tuh udah pasti paling gampang terserang stres. Saya kasih tahu, ya. Hey, kaum rebahan, ya, kalau Anda kaum rebahan, itu paling gampang terkena stres. Kenapa? Karena nggak bergerak. Bergeraknya di kasur, TV. Pak, tapi saya pengen kayak sisters call, siapalah di TikTok gitu, ya. Kaum rebahan, ya, itu mah beda cerita, ya, itu mah, ya. Pokoknya Anda usahakan bergerak. Bergerak itu apa? Ya, workout, jalan, nggak banyak duduk, ya, nggak banyak tiduran. Usahakan bergerak. Ngapain kek? Ngelakuin sesuatu apa kek? Ya, jangan banyak bergerak. Ini teman-teman, saya kasih tahu, 1,5 tahun lebih, karena gara-gara harus WFH, ya, untuk orang tua nih, ya, banyak yang asam urat naik. Sorry nih, ya, banyak yang penyakit asam urat naik, kolesterol naik. Kenapa? Ya, ada WFH, gimana ya? Mikirnya apa ya? Besok saya makan apa ya yang enak, ya? Besok kok siapin apa ya? Kerja apa? Jadi semuanya serba di rumah, nggak banyak gerak. Harusnya bisa workout, ya. Di YouTube Anda bisa lihat kayak workout, push up sederhana, jogging di rumah dikit-dikit, nyanyi-nyanyi biar hatinya happy, ya. Jadi usahakan bergerak, jangan banyak diam. Curhat boleh, sharing boleh. Sharing hal yang positifnya, bukan hal ngomongin orang lain. Udah, ini cerita pada teman. Ini teman-teman penting, nomor 3. Pas saya nggak punya teman, ya bikin teman dong, bikin teman baru. Pas saya nggak punya sahabat, ya jalin persahabatan dong. Dan semua itu nggak datang tiba-tiba. Pak, saya senangnya ngobrolnya sama guru, karena saya perencana masa depan. Ngobrol dong sama guru, ya. Guru juga bisa jadikan teman untuk sharing kok. Anda ini udah mau remaja akhir, mau masuk dewasa nanti, ya. Ngobrol sama teman, sama papa, sama mama, sama guru, ataupun orang yang Anda anggap senior, itu bagus banget. Biar Anda nggak stres, ya. Harus punya teman. Kalau nggak di sekolahnya ada BK, BP, ya, itu kesempatan untuk sharing. Itu bukan untuk ruangan yang menyeramkan sebenarnya, ya. Anda bisa ngobrol, Bu, saya rencana masa depan gimana ya? Bu, saya punya ini, kepikiran gini, sharing aja. Sebenarnya seperti itu. Ya, Anda harus punya teman share. Pak, nggak punya, Pak. Bikin. Nova, kata Salma, kata Pak Yoga harus punya teman untuk sharing. Mau nggak jadi teman saya cerita? Cerita. Saya tuh sebel nih, si mama kemarin dimarahin. Nanti kan bisa saling curhat. Ya, langsunglah tentuin, saling kasih kekuatan. Enak kan ya? Ketemu teman yang kayak gitu, ya. Dan nggak semua orang punya teman kayak gitu. Makanya bikin deh sekarang, ya. Ingat, teman-teman tugasnya kan cuma belajar. Sorry, bukan cuma. Fokusnya banyaknya belajar, belum mikirin bisnis. Mungkin ada, ya, belum mikirin usaha. Semuanya masih orang tua kan.
ya. Jadi banyak waktu yang bisa Anda gunakan untuk masa depan Anda. Persiapin deh sekarang. Jadi level Anda harusnya udah lebih tinggi dibandingkan level anak SMA lainnya. Karena udah dikasih materi ini. Jadi jangan mau, saya mau kayak yang lain apa, biasa-biasa aja, mengalir aja hidupnya. Jangan gitu teman-teman ya. Kadang air yang mengalir ujung-ujungnya kecomberan juga ya. Jadi Anda pilih saluran air yang bagus yang menuju samudra luas, atau enggak hal-hal yang bikin Anda semangat dan bisa membanggakan orang tua, membanggakan guru, dan lain-lain. Kalau Anda sukses ya, yang seneng tuh banyak banget. Yang bangga tuh banyak banget. Teman-teman, guru, orang tua, dan lain-lain. Guys, nah ini kata-kata TikTok IG ya. Guys, materinya udah beres teman-teman ya. Jadi materinya, ingat 3 hal yang saya mau kasih. Kalau ngomongin time management nggak akan lepas dari goals. Jadi ya Salma, Nova Citra, Noventi, guru-guru di sini saya semua ingetin lagi goals kita tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan mau ngapain. Dan gitu kita atur waktunya. Tanti TR, Neng Yuni, Salsa, capai goal tersebut. Semangat pengen capai goal tersebut. Ririn Rianti, oke ya Ririn Rianti ya. Capai Ririn Rianti, capai goalnya. Maksudnya bikin target. Capailah goal tersebut ya. Rasakan kepuasan, kesenangan ketika mencapai target tersebut. Pak capek Pak, saya tuh stres Pak menjalani itu. Kan udah saya kasih ilmunya. Keep moving, move on. Ini bahasa sekarang itu move on. Gerak aja, sharing dong dengan teman-teman, sahabat, dengan orang tua, dengan guru, ya. Lanjut kegiatan yang menyenangkan. Pas saya senang sih kalau kata Ririn nyanyi-nyanyi di WC, karaokean, monggo silakan. Asal jangan berjam-jam aja di WC. Kasihan teman-teman keluarga yang mau mandi di situ ya. Sorry, bukan teman-teman keluarga yang mau mandi atau pakai WC tersebut. Gitu ya. Goals sudah saya kasih singkat. Time management ada 4 kuadran. Penting, mendesak, penting nggak mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Itu yang harus Anda delete, ganti. Kalau stres, lakukan ini. Udah, 3 hal yang saya kasih hari ini, materinya beres, guys. Saya yakin berarti Anda udah levelnya di atas level anak-anak SMA, SMA, SMF pada umumnya. Ya, Anda harus jadi lebih baik lagi dibanding yang lain. Gitu, Ibu Farida, materi dari saya. Kasih tepuk tangan dong buat kita semua, biar kita semangat. Thank you. Silakan, mungkin ada waktu untuk tanya jawab, mesti sempat atau gimana nih? Terima kasih Pak Yoga, materinya menarik sekali ya, bukan buat adik-adik juga, tapi buat kami juga masih belajar lagi nih ya, jadi mengingat lagi begitu pentingnya untuk masalah time management ini gitu ya. Nah untuk adik-adik yang mau bertanya atau curhat mungkin ya Pak ya, silakan. Yuk, ngobrol yuk. Boleh silakan dibuka session cerita, bertanya dan lain sebagainya. Tinggal di-unmute saja yang mau mendiskusikan. Yuk, unmute. Mau nanya apa, Pak? Bikin rencana, Pak? Ke depan harus seperti apa? Itu boleh. Sayang, kesempatannya nggak dipakai. Kalau mau mungkin nanti boleh saya yang tanya. Di chat, di kolom chatnya boleh, silakan. Oh ya, boleh di kolom chat. Jadi hampir rata-rata, Pak, hambatannya itu di malas mungkin ya kalau untuk tadi dilihat dari adik-adik ini. Betul, hambatannya internal, makanya teman-teman umum, teman-teman ini umum ya, nggak sekolah ini aja. Kadang-kadang sekolah lain juga banyak yang males, tapi tadi saya bilang Anda levelnya udah nggak sama-sama yang lain harusnya. Udah dikasih materi ini, Anda levelnya harus yang lain. Males mah sekolah lain. Kita mah udah nggak males lagi, kita udah punya target ke depan dan mau belajar bikin target. Ya, bikin goals. Oke, silahkan buat adik-adik yang mau diskusi. Ada? Sheila, silakan mau diskusi. Mau Bu. Silahkan. Yuk Sel, apa Sel? Bapak izin bertanya sebelumnya. Jadi Sheila tuh habis keluar dari BK ya, mau kuliah sambil kerja, tapi kayak Sheila teh masih bingung gitu, itu teh gimana gitu nantinya, takutnya malah uang habis tapi kuliah gak bener, kalau enggak gimana gitu, jadi kayak stres dari sekarang gitu. Oke. Jadi kalau kuliahnya mau di mana nanti Sel? Kepikiran nggak Sel? Apa sih itu teh namanya? Kan kalau sambil kerja gak bisa di negeri ya, kalau nggak salah itu namanya Raja Wali apa gitu pokoknya dari Raja Wali ya. Nah, iya.
Kan udah datang ke BP ya? Udah datang ke guru BK diskusi ya? Enggak, belum. Oh belum, oh, kalau belum datang ya. Nanti atau walaupun udah kepikiran juga itu bagus ya. Duh, saya takutnya nggak bisa nih. Bagus ada pemikiran seperti itu, bagus. Sekarang langkahnya bisa terpraktis ngobrol sama guru ya. Pertama ya, minta sharing sama guru ya, pandangan dari guru. Selanjutnya langkah kedua yang bisa saya lakukan, saya searching itu sekolahan ya, searching di Google itu gimana ya cara kuliah jurusan Sela dan bisa sambil kerja. Biasanya nanti suka ada yang share di Google. Ya, biasa ada yang suka share di Google gimana mereka bagi waktunya. Ujung-ujungnya Sela nggak jauh dari bagi waktu. Nah, pas saya mau lebih yakin lagi, Sela datengin aja itu kampus, sekolahnya. Punya teman nggak yang di situ, senior mungkin, atau mungkin nanti guru punya kenalan di situ, boleh mungkin buat guru juga sharing session untuk alumni atau mungkin teman yang kuliah sambil kerja, boleh berbagi cerita, sharing boleh, jadikan kesempatan mungkin buat teman-teman kayak yang Sela juga punya gambaran. Tapi Sela jangan nunggu, ya tadi kan proaktif ya, datang ke guru, ngobrol, searching di Google, itu paling gampang. Sela pasti punya kuota, kalau nggak cari wifi gratis, kalau nggak tetangga punya wifi, passwordnya Anda lihat-lihat dikit gitu ya. Datengin nanti kalau misalnya dengan prokes yang ketat atau nggak punya teman, gimana sih kerja sambil kuliah, memungkinkan atau enggak? Dan saya yakin sih memungkinkan. Jadi kenapa Sela cemas, Sela takut? Karena Sela kurang informasi Sel. Ya, tugasnya banyakin informasi Sel, pasti nggak akan cemas Sel. Ya, tadi saya kasih tahu tipsnya, ke guru paling gampang, paling cepat, betul? Sharing, karena pasti wawasan guru pengalaman akan membantu membuka wawasan Sela. 2, lihat di Google. Sharing-sharing di Google pasti biasanya banyak. Gimana bagi waktu kuliah dan kerja sesuai dengan jurusan Sela. Pasti banyak. Google tuh aneh. Ya, apa aja ditanya bisa jawab ya. Ketiga, ya selain lihat ke kampusnya dan apapun di Google. Ketiga, datengin Sela. Sela jauh nggak ke tempat itu? Jauh. Oh, kalau jauh berarti ya udah Google aja dan tanya guru. Kalau punya channel atau punya alumni atau nggak punya teman, boleh ngobrol, kenalan. Boleh nggak aku kelas segini, kepikiran pengen kuliah di sini dan sambil kerja, ada masukan nggak untuk sharing session, untuk sharing, kira-kira bisa nggak ya kuliah sambil kerja gitu. Aduh Pak, takutnya nanti nggak bisa, duit habis, mata kuliahnya nggak bisa ngikutin. Nah, itu nanti informasi, itu karena kurang informasi Sel. Tapi kalau saya nanti dapat sharing session ya, dapat informasi, nanti saya akan pikir gini, berarti si Akang ini aja bisa, berarti saya bisa dong. Berarti kata guru ini bisa, berarti saya bisa dong. Berarti kata Google juga ini banyak yang bisa kok. Cuma masalah di pengaturan waktu, gitu Sel. Makasih banyak, dan Pak. Jangan takut coba Sel. Fokusnya mending ke persiapan Sel. Ya, walaupun takut, tambah informasi sebanyak mungkin dan fokus ke persiapan. Persiapan gimana bisa dapat nilai terbaik, lulus dan bisa masuk ke sana gitu. Ya, itu persiapan lebih penting itu dibandingkan biasanya kan ngomonginnya gini ya, overthinking ya, biasa lagi happening juga tuh. Overthinking, terlalu kepikiran, tenang. Overthinking itu karena informasinya kadang kurang banyak bisa juga. Makanya untuk Sela tambah informasi, fokus sama persiapan. Udah ke situ aja dulu. Sel. Makasih banyak Pak. Jangan lupa drakor tipis-tipis kalau Sela suka ya. Aduh Sel. Yang penting happy ya Sel, biar kita imunnya naik juga semua. Itu Sel, pasti bisa. Saya doain ya, kuliah di kampus terbaik, dapat duit, bisa menghidupi diri sendiri, bantu keluarga, bantu orang banyak. That's all. Yuk. Makasih banyak. Kasih applause dulu buat Sela, mungkin buat yang lain juga yang punya kepikiran kayak gini. Itu jawabannya. Oke. Ini Pak ada pertanyaan cuma di chat. Ya. Pak izin bertanya, menurut Bapak di masa pandemi kayak gini lebih baik kerja atau kuliah dulu? Soalnya bingung kalau kuliah takut materinya nggak sampai. Karena kurang ngerti sama kan kalau farmasi emang harus praktek.
biar bisa aman, menurut Bapak lebih baiknya kerja dulu sambil nunggu pandemi selesai atau gimana ya Pak? Mungkin itu pertanyaan dari Febrianti kelas 12 farmasi. Oke, Febrianti, thank you. Pak bertanya kalau pandemi gini kerja atau kuliah dulu? Sama ya pertanyaannya, langkah paling praktis, gunakan fasilitas terdekat ya. Bisa tanya guru, pertama ya, tanya pandangan guru, sama pandangan orang tua, ya tanya biasanya gini, Pak harus kerja dulu, ada alasan kayak gini, harus kerja dulu, kenapa? Karena harus bantu keluarga. Ya, lihat prioritas. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar ya harus kerja dulu, kemungkinan besar ya. Tapi nanti minta pendapat sama guru juga. Jadi teman-teman jangan lepas dari guru ya. Guru tuh pengalaman lebih banyak, teman-teman saya ingetin. Kadang-kadang di usia sekarang kayak kalian, saya dan guru tuh pernah mengalami, ngerasa tahu banyak padahal enggak gitu ya teman-teman ya. Memang secara psikologis kayak gitu, ngerasa tahu banyak padahal enggak juga, kadang-kadang gitu ya. Ngerasa bener banget padahal enggak juga gitu. Jadi teman-teman jangan lepas dari guru dan orang tua untuk dimintai pendapat ya. Ini pesan saya, ini penting banget. Jangan lepas dari guru karena pengalamannya lebih banyak, teman-teman udah nggak bisa pungkiri lagi. Karena hidupnya juga udah lebih dulu dari teman-teman. Tanya itu ya, guru dan orang tua. Nanti teman-teman bisa lihat pandangan. Kalau yang kerja dulu biasa ada faktor dari keluarga. Keluarga bisa bilang harus kerja karena nggak bisa bayar kuliah dan harus kerja. Itu mau nggak mau memang prioritas kerja. Dan jangan lupa tetap punya mimpi untuk sekolah. Ya, tetap punya mimpi untuk sekolah. Kalau Anda punya mimpi, pasti nanti pada saat kerja dikasih aja itu berkat rezeki dari mana aja. Ya, asal Anda punya mimpi mau sekolah dulu. Tapi kalau Anda nggak punya mimpi pengen sekolah, ya nanti berkat rezekinya tuh ngalirnya ke handphone, ke tab, ke Netflix bulanan gitu ya. Tapi kalau Anda punya mimpi mau sekolah, pasti nabung. Dan dikasih lebih banyak. Oke? Nah, tanya orang tua, tanya guru, baiknya yang mana. Dan ada faktor keluarga, kalau memang harus bekerja bantu keluarga berarti kerja dulu. Tapi kalau pandemi gini, maaf kata juga banyak yang resign kan, banyak yang dipecat kan. Anda bisa jadi pertimbangan Anda juga. Tapi Pak, tenaga kesehatan banyak diperlukan. Bisa juga Anda lihat lagi nanti peluang diterima kerjanya seberapa besar. Ya. Dan untuk kuliah, kalau untuk kuliah Pak takut materinya nggak nyampe. Kok Anda takut? Belum juga coba? Ya. Anda waktu SMP juga mikirnya gitu, jangan-jangan materi SMA saya nggak bisa deh. Toh sekarang sampai kelas 11-12 bisa-bisa aja. Ya, kalau Anda punya takut materinya nggak nyampe, itu mah bohong. Saya kasih tahu aja ya sekarang. Belum coba, itu mah hoax. Ya, coba aja. Dulu juga mungkin Bu Farida, saya kayak gitu juga. Kayaknya susah nih materi ini. Tapi pas dijalanin, pasti dipaksa belajar. Ya, jadi kalau aduh takut nggak bisa nyesuaiin materinya, hoax itu mah. Makanya diskusi jangan lepas dari guru sama orang tua gitu. Ya, jadi tetap lihat peluangnya kerja atau kuliah. Nah, cara paling terbaik pengalaman saya teman-teman, siapin dua-duanya. Anda mau kerja, Anda siapin apa? Anda mau kuliah, Anda siapin apa? Jadi fokusnya sama persiapan. Pasti nggak juga, kalau kuliah ya belajar, persiapan ujian, dan lain-lain. Kalau kerja ya persiapan keterampilan dan channel biasanya. Anda siapin dua-dua hal itu. Nanti peluang mana yang muncul, itu Anda ambil. Ngerti nggak teman-teman? Daripada milih salah satu dan satu dilepas, kalau Anda masih bingung, siapin aja dua-duanya. Untuk kuliah Anda siapin persiapan ujian dan lain-lain. Untuk kerja, Anda siapin diri, Anda udah mampu belum, keterampilan udah oke belum, punya channel nggak di sana, dan lain-lain. Itu siapin. Nanti peluang muncul yang mana duluan, itu aja yang diambil. Gitu. Saran saya ya, daripada, saya mau fokus kuliah, tahunya nanti nyesel, tahu gitu kan kerja ya. Makanya lebih baik persiapan dua-duanya. Sambil persiapan dua-duanya, didoain, tanya guru, tanya orang tua, pasti nanti dibukain jalan yang terbaik. Itu pengalaman saya teman-teman. Ya, persiapin dua-duanya, nggak lepas dari guru dan orang tua, dan doain. Pasti nanti jalan itu dibukain. Oh ternyata harus kerja lah. Oh ternyata harus kuliah lah.
Kalau saya takut nggak nguasain materi, saya kasih tahu hoax, ya, belum jalanin aja, nanti juga Anda bisa kok, ya. Dipaksa, ini dipaksa pasti bisa. Lolos sampai kelas 11 sama kelas 12 Anda bukan kaleng-kaleng. Kalau stand up bilang Anda bukan kaleng-kaleng sampai 11 sampai 12. Cuma belum di forsir aja, ya. Anda tuh mobil Ferrari tapi diajak larinya mungkin carry gitu ya. Anda mobil Ferrari kecepatan 200 tapi diajaknya carry kecepatannya 80. Padahal bisa diajak kenceng. Cuma Anda manage waktunya aja mungkin belum optimal. Tapi karena dikasih materi 2 hari ini, Anda levelnya, ingat ya, Anda harus nentuin levelnya lebih tinggi dibanding level anak SMA lainnya. Ya, beda. Jadi Anda harusnya lebih cepat suksesnya. Anda harus yakinin itu dulu. Gitu pertanyaannya ya. Jawabannya, sorry. Febrianti, semangat ya, Feb. Karena ini pertanyaan cukup, pertanyaannya banyak faktor yang mempengaruhi, Feb. Jadi nggak bisa saya kasih saran langsung. Jadi kayak tadi, nggak lepas dari guru, orang tua, persiapin dua-duanya. Doain, itu udah paling terbaik. Gitu. Pak Yoga menyambung tadi terkait kita harus berdiskusi mungkin ya dengan orang tua dan guru ya. Menyambung ini pertanyaan dari Siti Lutfia, izin bertanya, kalau cita-cita yang kita gapai tanpa ada dukungan dari orang tua kita, gimana sih cara meyakininya? Oke, Siti, cita-citanya apa Siti? Kita harus clear dulu cita-citanya Siti. Boleh di kolom chat atau ngomong langsung, nggak apa-apa Siti. Cita-citanya apa? Tahu cita-citanya terlalu amazing, luar biasa. Jadi orang tua mikir, oh ini kayaknya nggak realistis, atau mungkin apa, bisa dicek dulu, Siti boleh? Siti sama kayak mertua saya namanya, Ibu Siti. Silakan untuk Siti bisa diceritakan dulu untuk cita-citanya apa? Siti ada nggak? Kalau mungkin nggak bisa. Oke, nah Siti, kalau nih ya, kalau saya konseling, ditanya, Pak, cita-cita nggak dapat dukungan dari orang tua. Kalau saya sebagai psikolog, biasanya salah satu caranya dipanggil dua belah pihak. Siti maunya apa, orang tua maunya apa. Tapi kenapa harus manggil psikolog sih? Kalau udah tahu caranya, nah caranya saya kasih tahu, Siti ngobrol dulu sama orang tua. Ya, kalau belum ngobrol sama orang tua. Ma, Pak, Bu, Ayah, Bunda, tapi cita-cita Siti itu mau seperti ini. Misalnya jadi apa ya? Contoh ekstrim ya. Contoh yang agak ekstrim hari ini, pembalap. Contoh tadi cewek ya. Pas menjadi pembalap, tanya orang tua. Nanti Siti lihat pandangan orang tua seperti apa. Harapan orang tua ke Siti seperti apa. Nanti Siti bisa lihat, oh ternyata harapan orang tua seperti apa. Siti pengennya seperti apa. Nah nanti lihat gap. Gap tuh jarak ya antara harapan Siti sama harapan orang tua. Sejauh apa gapnya? Memang kalau semakin jauh harus diskusi terkait gap tersebut atau cita-cita tersebut. Siti harus bisa meyakinkan orang tua kenapa Siti mau cita-cita tersebut. Nah, saya kasih tahu Siti, kalau memang kekeh cita-citanya nggak didukung, Siti sekarang cari tahu cita-cita Siti itu bermanfaat buat Siti sejauh mana. Bermanfaat buat lingkungan sejauh mana, bisa menghasilkan income sejauh mana. Sorry ya, karena Anda kan sekolah, nanti lanjut sarjana, ujung-ujungnya kan Anda harus membiayai hidup sendiri. Betul ya, untuk bisa bantu diri sendiri, bantu keluarga, bantu orang lain. Siti sekarang pikir dulu, tulis orat-oret, cita-citanya mau seperti apa, bawa manfaat buat Siti, buat keluarga, buat orang banyak atau enggak, bisa dapat income seberapa banyak, dan dicapainya berapa lama, Siti. Ya, biar tahu ini realistis nggak cita-cita ini untuk Siti jalanin gitu. Karena pendapat saya, kalau cita-citanya realistis, Sitinya kemampuannya, skillnya oke, mau guru, mau orang tua, mau teman-teman, pasti akan support. Gitu ya. Kalau Siti keterampilannya oke nih, skillnya, misalnya jadi pembalap nih, udah jago banget jadi pembalap, ikut lomba udah banyak, masa depannya tahu ikut lomba dapat uang banyak, bermanfaat, bisa bantu-bantu keluarga. Ya, realistis itu ya kemungkinan besar ya orang tua dan guru biasanya akan mensupport. Tapi kalaupun enggak, Siti boleh tanya kenapa sih nggak disupport, emang
orang tua pengennya apa gitu. Karena takutnya orang tua atau lingkungan sekitar cuma pengen tahu Siti tuh sudah seberapa siap sama cita-cita Siti, ya. Siti tuh udah tahu seberapa banyak dengan cita-cita Siti itu, goals-nya tuh udah clear atau belum gitu. Kalau Siti udah bilang, Pak saya mau A, mau B, saya punya skill ini, saya punya teman-teman yang mendukung di sini, dan saya udah ini tuh bermanfaat buat saya, penghasilan pun nanti cukup. Nah, boleh nanti diskusi sama orang tua dan guru gitu, Siti. Ya, saya takutnya cita-citanya nggak clear, nggak jelas, jadi orang tua ataupun guru nggak yakin gitu. Ya, jadi mereka butuh keyakinan dari Siti juga dan menambah wawasan informasi agar Siti lebih yakin. Mungkin kalau saya ngomong gini, Siti kan mikir-mikir nih, cita-citanya apa nih? Saya udah clear atau belum nih? Saya yakin nggak cita-cita saya bisa dijalani nih? Bermanfaat buat orang banyak nggak ya? Bisa mendapatkan income buat saya nggak ya? Gitu. Kan mulai mikir lagi Siti. Nanti diskusi lagi. Dan ingat ya Siti, jangan lepas diskusi orang tua, jangan lepas diskusi sama guru, dan tanya teman-teman juga boleh. Atau seniormu, atau role model yang Anda panuti dan Anda lihat, itu boleh Anda ajak sharing. Kalau Anda mau jadi penyanyi, ya Anda boleh sharing dengan penyanyi, gimana sulitnya jadi penyanyi, tekanan jadi penyanyi. Jangan-jangan Anda belum tahu hal seperti itu. Kalau Anda udah semakin tahu informasi, Anda akan lebih siap untuk memutuskan gitu. Gitu ya, Siti ya. Di sini soalnya cita-citanya belum clear. Anda harus cek lagi tadi ya, cita-citanya seperti apa, sejauh mana itu bermanfaat, menghasilkan atau enggak, bisa dicapai enggak, skill Anda oke enggak di bidang itu. Kalau Anda udah merasa oke semua, kasih tahu ke orang tua. Jangan-jangan orang tua nggak tahu Anda sehebat itu gitu. Tapi kalau orang tua tahu Anda sehebat itu, kemungkinan akan meluluhkan hatinya ya. Tapi pun kalau enggak, doa aja tetap ya, orang tua dan guru itu udah dikasih pengalaman dan pengen yang terbaik untuk Siti gitu ya. Jadi dengan pengalaman mereka juga pengen yang terbaik untuk Siti. Jadi diskusi aja mana yang terbaik ya. Penting banget nasihat orang tua sama guru ya. Makanya ini yang sering bilang, kadang di usia remaja itu lagi energinya serasa paling tahu, tapi kadang-kadang ternyata informasinya masih kurang. Seakan-akan paling benar, tapi ternyata setelah dikasih informasi baru sadar. Gitulah. Makanya saya sering bilang di setiap kasih materi di sekolah, jangan lepas dari guru sama orang tua, udah nggak bisa ditoleransi lagi. Itu penting banget. Gitu jawabannya Bu Farida. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoga. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Siti. Intinya harus komunikasi dengan baik mungkin ya Pak ya, untuk mendapatkan solusinya mungkin ya, seperti itu. Pak Yoga, itu sebetulnya waktunya ini udah hampir habis, tapi ada satu pertanyaan. Bisa menjawab gitu Pak untuk satu pertanyaan ini? Yang mana nih, Raisa? Ada dari Raisa, ya. Coba ya, Raisa. Apa izin bertanya, bingung mau jurusan Saintek atau Soshum. Jadi mempelajari dua sekaligus, Saintek dan Soshum, tapi belajarnya tidak maksimal. Jadi langkah apa yang saya ambil? Saya minat di Soshum, tapi orang tua saya mengharuskan Saintek, jurusan farmasi lagi. Saya udah berdiskusi dengan orang tua, tapi bilang lebih baik farmasi agar nanti kerja gampang dan jelas. Tapi saya masih belum jelas mau masuk jurusan apa. Sama, betul. Yang Anda lakukan, kan betul ya, orang tua kan lihat nih. Orang tua tuh punya pengalaman. Orang tua tuh ngelihat masa depan. Kalau udah jurusan farmasi, lanjutin aja karena pengalaman orang tuamu dan di lapangan farmasi itu gampang kerja. Dapat kerja. Memang kenyataannya juga seperti itu, teman-teman ya. Farmasi itu dipakai banget di Unjani, juga salah satu jurusan favorit itu farmasi. Nah, untuk Raisa, saya saranin kan mau masuk jurusan Saintek, pelajari jurusan tersebut, sharing dengan alumni atau senior atau teman yang udah kuliah di situ, dan lihat prospek kerja kalau gitu. Ini soalnya udah ngomongin kerja. Lihat prospek kerja di Soshum bisa jadi apa aja. Apakah itu masih makin menguatkan minat Raisa atau sedikit menurunkan?
Jadi sama, teman-teman polanya sama ya, ini berlaku untuk semua. Ketika Anda bingung, perbanyak informasi, perbanyak diskusi. Nanti setelah perbanyak informasi, perbanyak diskusi, nanti tuh minat tuh bisa diperkuat, semakin kuat bisa semakin melemah. Ya, tapi kenapa bingung? Karena informasinya masih kurang. Informasinya cuma sebatas kata guru, sebatas kata teman, sebatas kata Google. Nah, itu tuh kurang menurut saya. Teman-teman pakai semua. Kan sukses kan punya Anda sendiri. Ya, Anda harus bayar harga. Anda harus mau berjuang dong untuk masa depan Anda. Tanya guru, menurut pandangan guru seperti apa? Udah dapat. Ini tanya orang tua kan udah dapat nih. Tanya Google, lihat prospek kerja di sosum sama di farmasi sejauh mana. Anda nanti introspeksi lagi, aduh minatnya agak luntur nih yang farmasi, kuatnya di sosum. Tanya lagi alumni, atau enggak senior, atau enggak cari kenalan, atau enggak perbanyak informasi. Nanti sampai titik tertentu Anda akan tahu minatnya, akan semakin yakin kemana. Kan waktu ada berapa, ada ini kelas berapa ya? Raisa kelas berapa ya, Bu ya? Ya, kelas 12. Oh, berarti udah ini ya, bentar lagi ya. Naik 12 atau? Sekarang baru kelas 12. Oh, berarti ada waktu lama kan ya? Iya, ada 1 tahun. Iya, 1 tahun tuh waktu yang banyak, Raisa. Tenang, Raisa. Waktu yang banyak, perbanyak informasi, nanti minat tuh bisa tergerus atau semakin terbakar selama proses itu. Cari tahu aja dulu itu. Kan ngambil keputusannya harus kapan sih nih, Raisa? Ini penting mendesak atau penting nggak mendesak nih? Kalau penting nggak mendesak, bikin perencanaan, cari info sebanyak mungkin, tanya guru, tanya teman, ekstrim, datangi kampusnya, ya, karena kan perjuangan untuk diri Anda sendiri itu bagus, ya. Jarang loh yang melakukan seperti ini ya, teman-teman. Benar-benar berjuang, cari tahu informasi sampai datangi kampus kalau deket, tanya ke senior, itu tuh keren banget. Bahkan lebih ekstrim lagi, Anda bisa tanya dosennya sekalian, ya. Tanya, Pak, saya dari background dari sekolah ini, nanti tuh sekolah dapat sorotan. Nanti dosen tuh, saya soalnya pernah didatangi, ini SMA ini anaknya sampai seaktif ini ya, dikasih makan apa sama gurunya ya, kebayang ya. Maksudnya nama sekolahnya juga, ini anak sampai berani inisiatif, meluangkan waktu, cari info untuk masa depan, ini dikasih makan apa sama gurunya, tanda kutip ya. Itu tuh bagus banget, teman-teman. Jadi, jangan batasi kemampuan Anda dan batasi dorongan untuk mencari info. Gitu. Masih ada waktu lebih, ini kan nggak mendesak dan penting kan. Ngambil keputusannya masih Anda bisa timbang-timbang sana, timbang sini, tanya sana. Perdalam sosum belajar apa aja. Takutnya, khawatirnya saya karena informasi yang kurang, pengambilan keputusan juga kurang tepat. Jadi kalau informasi udah yakin, Anda udah mantap, Anda sharing lagi sama orang tua. Karena orang tua juga punya alasan sendiri, ya kenapa harus ambil jurusan tersebut, karena lebih baik untuk masa depan. Tapi, dan teman-teman, kalau ujung-ujungnya deal sama, ya 50-50, Anda kuat, orang tua kuat, kalau saya sih saranin ikut orang tua. Kalau saya deal nih 50-50 nih, guru 50-50, orang tua 50-50, Anda juga 50-50. Saran saya sih ikut orang tua. Saran saya, ya. Jadi karena mau nggak mau juga orang tua yang membiayai hidup Anda, orang tua yang mendoain Anda, orang tua yang tahu sedikit banyak masa depan Anda, 50-50 pilih orang tua. Saya yakin sih itu better, ya, lebih better. Tapi kalau ternyata 70-30, Anda yakin banget orang tuanya misinfo, ya kesempatan Anda menang, ya. Tapi kalau 50-50, sekali lagi teman-teman semua di sini, 300 orang di sini ya, kalau 50-50 hasilnya Anda pengen A, orang tua pengen A, pengen B, ikuti orang tua. Ikuti saran orang tua, ikuti saran guru. Itu paling baik. Gitu. Itu Bu Farida. Iya, terima kasih Pak Yoga.
Buat adik-adik, mohon maaf ini ada pertanyaan yang belum terjawab karena memang waktunya juga sudah mepet sekali. Pak Yoga, terima kasih sekali untuk materi yang luar biasa ini. Sekali lagi buat adik-adik kasih aplaus dulu buat Pak Yoga. Yuk. Oke, Pak Yoga, mungkin untuk pertemuan kita kali ini, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila selama berlangsung banyak kendala ya Pak ya, gitu ya. Jadi saya mohon maaf atas nama pribadi dan institusi. Kemudian untuk adik-adik jangan berhenti di sini. Mudah-mudahan bisa menerapkan time manajemennya pada saat pembelajaran ya. Untuk Pak Yoga boleh dipersilakan kalau mau meninggalkan link ini atau ada sepatah kata dulu. Ya, teman-teman jangan lupa ya, materi ini penting banget, materi yang akan diberikan sama guru-guru dari hari pertama sampai nanti beresnya, itu penting banget membuat Anda berada di next level ya. Anda levelnya lebih tinggi dibandingkan level sekolah yang lain harusnya. Miliki mimpikan yang lebih tinggi tentang masa depan Anda. Semuanya ada di tangan Anda. Oke, nanti materi saya titip ke Bu Linda, mungkin Bu Linda bisa kasih ke Bu Farida ya, materi PPT hari ini. Dan teman-teman jangan lupa yang punya IG, follow akun saya, Yoga Hardianto 84. Oke. Terima kasih teman-teman, sukses buat kalian semua, buat ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu Risna, Bu Farida, thank you, sukses. Ya, makasih ilmunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yoga. Untuk adik-adik yang lainnya diharapkan masih tetap di sini ya, di link ini, karena materi selanjutnya akan disampaikan. Oke, untuk merefresh ya, agar tidak terlalu tegang, agar bisa relaksasi dulu badannya, yang pegel bisa olahraga sedikit-sedikit ya. Boleh meninggalkan dulu 15 menit, nanti 15 menit kemudian masuk kembali dengan link yang sama ya, dengan link yang ini 15 menit kemudian. Kalau mau ke air dulu ya, nanti 15 menit kemudian tolong sudah on cam lagi, udah siap lagi, alat tulisnya sudah dipersiapkan kembali, masih menyimak dengan tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.